Bersama kami saudara di segmen Sehat di tengah pandemi, tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan ketika Anda ragu untuk pergi ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami @Indonesia_Kompas TV satu hari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif kami di nomor telepon 021 5366 0500. Sebelum kita buka telepon interaktif pagi hari ini, saya mau sapa dulu, sudah ada Dr. Adip Kumaydi, dokter spesialis ortopedi yang sudah lama tidak bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Audrey. Langsung saja ya, dokter, kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah kami pilih. Yang pertama dari Muhajir_02. Pagi dokter, usia saya 20 tahun, sudah 2 hari kepala saya sakit. Lalu punggung juga merasakan sakit. Nah, kemudian di bagian paha sampai ke kaki bawah terasa linu semua, dokter, jika saya berjalan. Ini kenapa ya? Ya, jadi kalau melihat usia 20 tahun memang kemungkinan untuk ke arah problem penjepit saraf ataupun problem karena pengapuran di tulang belakang leher mungkin lebih kecil ya. Tapi paling tidak kalau ada riwayat sakit kepala apalagi di belakang, maka itu juga membuat satu kondisi yang nyeri yang menjalar sampai ke tulang belakang yang bawah. Jadi itu satu kondisi yang banyak faktor ya. Saya kira kan perlu diperiksa juga kolesterol, perlu diperiksa juga asam urat, perlu juga diperiksa tensinya, apakah ada lagi kondisi naik tensinya atau mamanya kurang tidur itu. Atau pekerjaan yang dalam posisi yang dia harus duduk lama dan tulang leher yang menahan terlalu lama mamanya di depan komputer yang terlalu lama. Jadi itu satu kondisi yang biasanya terjadi pada usia-usia yang masih muda seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga nggak sih, dok, kan salah satu gejala yang dialami oleh pasien penderita COVID-19 salah satunya adalah pegal-pegal. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi atau justru ya tadi karena mungkin faktor lain di luar COVID? Iya, jadi memang sekarang dengan musim pandemi COVID seperti saat ini, nyeri kepala juga dikeluhkan, nyeri tulang, semua tulang atau pegal semua sendi-sendi juga dikeluhkan oleh pasien. Tapi kan ada tanda-tanda spesifik yang lain, yaitu mulai anosmia, gejala awal kan anosmia atau lidah tidak terasa. Jadi itu kan satu kondisi yang menambahkan. Tapi kalau hanya murni yang tadi disampaikan, mungkin lebih banyak karena faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Di luar dari COVID gitu ya, dok ya? Mudah-mudahan insya Allah bukan COVID. Oke, pertanyaan kedua dari Wadikara. Selamat pagi dokter, usia saya 63 tahun, tinggi sekitar 175 cm dan berat saya 84 kg. Bagaimana mengatasi lutut jika ditekuk terasa nyeri dan tidak bisa duduk untuk sholat dengan posisi benar? Bahkan untuk berjalan kaki saja sekitar 1 jam saya sudah terasa nyeri. Mohon solusinya dokter. Ya, yang pertama saya belum tahu ini laki-laki atau perempuan, tapi usia 63 tahun, berat 84 dengan tinggi 173, maka ini ada dua kondisi, yaitu kondisi usia tua, kemudian kondisi dia dengan obesitas ya, atau overweight ya, yang itu juga kemudian akhirnya memberikan satu tekanan yang berlebihan kepada lututnya. Artinya sudah mulai ada pengapuran pada lutut, hingga ada keluhan-keluhan tadi, mulai keluhan pada saat, mungkin kalau biasanya pada umat muslim itu biasanya dia ada keluhan-keluhan itu pada saat sholat. Nah, itu yang kondisi yang saya kira tadi dia juga di Bapak Wadikara untuk kemudian saya kira solusinya sebenarnya terlepas dari kalau saat ini nyeri dengan obat anti nyeri, yang paling penting adalah diet, turunkan berat badan. Satu. Yang kedua aktivitasnya. Aktivitas lebih banyak untuk aktivitas di lutut. Apa olahraga yang kita jalankan? Sepeda atau kemudian berenang. Jalan kaki, dokter? Jalan kaki boleh, tapi jangan yang pressure mamanya loncat ya, atau lari yang sprint jangan. Tapi kalau jalan, tapi lebih kita sarankan sebenarnya goes ya, baik itu yang sepeda taktis atau sepeda yang biasa dipakai dengan di luar juga itu yang lebih baik untuk lututnya. Tapi yang paling penting tadi diet untuk turunkan berat badan, karena kalau berat badannya turun, beban di lututnya pun juga akhirnya berkurang dan itu juga mengurangi sakitnya nanti. Oh, yang penting jangan ada terlalu beban berat ya atau melakukan aktivitas yang terlalu tinggi. Nah, dokter, gimana sih caranya ketika kita misalnya tahu tinggi dan berat badan yang normal supaya mungkin kita juga bisa ngukur nih, kelebihan berat badan saya sudah segini, berarti saya harus mengurangi makan. Ya, sebenarnya ada rumus di body mass index-nya itu. Tapi yang sederhana sebenarnya kalau dengan berat badan 173 idealnya tinggi 175, idealnya berat badannya adalah 65. Jadi memang cukup jauh yang harus diturunkan sehingga dikurangi 110 gitu ya dokter ya. Betul, ya. Berat dikurangi 10 ya.
Oke, pertanyaan berikutnya dokter dari Imas_Rosmayati. Pagi dokter, ibu saya sudah lansia usia 72 tahun. Ibu saya mengeluh sakit di tulang bagian paha belakang di kiri dan juga bagian kanan. Untuk bangkit dari duduk terus kemudian nyeri. Selama ini ibu saya hanya minum obat yang hanya menghilangkan rasa sakit 1 hari saja dan besoknya nyeri lagi. Bagaimana solusinya dokter? Ya, jadi pada usia-usia wanita 72 tahun dengan kondisi tulang belakang seperti itu, maka problem yang sering terjadi ada 2. Satu karena pengapuran pada tulang belakangnya, sehingga diskus atau lempeng pada tulang belakangnya itu ada masalah. Yang itu kemudian bisa mengakibatkan pergeseran daripada tulang belakang. Kalau ada pergeseran pada tulang belakang, maka juga akhirnya ada penekanan pada saraf. Itu yang kita sebut dengan saraf kejepit ya. Pada kondisi yang tadi dikeluhkan, kemudian ada nyeri juga menjalar, maka ini kemungkinan ada problem baik itu secara struktur anatomisnya mungkin sudah berubah ya karena ada pergeseran tadi, kemudian juga mengakibatkan efek pada penekanan pada sarafnya. Sehingga itu ini yang kita sebut dengan saraf kejepit. Ya. Oke, dokter, ini kan ibu tadi kan sudah berusia, memang sudah lanjut usia ya. Nah, nanti kita juga lama-lama akan mengalami itu, terjadi misalnya juga pengeroposan atau pengapuran gitu. Nah, sebenarnya supaya kita mengurangi hal tersebut, apa yang kita lakukan sedari masih muda, dok? Ya, jadi memang kalau dibilang sekarang ada vitamin atau minum kalsium ya pada usia-usia yang tua, sebenarnya yang paling ideal minum kalsium itu sudah harus dimulai pada umur 30 tahun. Artinya terutama buat wanita karena nanti ada fase namanya fase menopause. Jadi stok atau deposit kalsium pada tulang belakangnya sudah ada dari umur lebih muda. Tapi kalau sudah umur di atas 60 tahun baru minum susu ya, walaupun itu susu dengan tinggi kalsium, itu juga nanti akan ada problem pada metabolisme juga, karena metabolisme kalsium mungkin berbeda pada saat dia usia muda. Tapi paling tidak memang tetap masih bisa diberikan susu, tapi yang paling penting sebenarnya yang harus kita lakukan adalah, karena fase menopause itu akan terjadi pada perempuan ya. Semua perempuan akan terjadi fase menopause yang itu berakibat pada masalah kondisi pada tulang, ya, kondisi pada persendian, kondisi pada pembuluh darah, sehingga itu yang kemudian harus kita lakukan adalah exercise. Jadi exercise, olahraga itu harus dilakukan sambil kemudian juga tentunya faktor-faktor yang berkaitan dengan berat badan itu juga penting. Jadi kalau mamanya ada berat badan yang berlebihan, ya tentunya harus ada pola juga diet. Oke, Dokter Adit, nanti kita berbicara lagi dengan dokter karena setelah ini kita akan terima telepon interaktif dari Anda. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Yahoo! Jangan berhenti main, jangan berhenti ceria, jangan lewatkan momen seru, mainkan bersama Oreo. Oreo Soft Cake, sekarang isi lebih banyak, cuma 2.000. Ini merupakan terobosan yang bagus untuk para penderita gigi sensitif. Sensodyne Repair and Protect membentuk lapisan pelindung baru di gigi. Agar bebas nikmati makanan dan minuman panas atau dingin, saya merekomendasikan Sensodyne yang inovatif. Biskuat kini ekstra 12%. Lezatnya biskuat dengan kebaikan susu dan gandum. Dengan rasa coklat yang lezat. Isi lebih banyak, tambah kuatkan harimu. Beli sekarang. Seekor kucing jadi inspirasi bagi seorang musisi untuk bikin lagu. Lagunya viral. Semuanya mungkin. Buka semua peluang. Jangan berhenti main, jangan berhenti ceria, jangan lewatkan momen seru, mainkan bersama Oreo. Oreo Soft Cake, sekarang isi lebih banyak, cuma 2.000. Terinspirasi dari kucingnya, seorang musisi yang tak pernah sukses bikin lagu dan viral. Disiulin sama peternak sapi yang bikin susunya banyak, dijual online, laku keras, diminum sama gamer yang menang kompetisi, dia bikin dance, viral. Seorang tukang pecel juga nariin, dia diajak main film. Dan filmnya laku keras. Mana rasanya?
Buka semua peluang. Kita harus cari jalan lain nih, cashnya kurang. Cashewku banyak di Biskuat Wonderful. Cash dan cashew. Kebaikan cashew dan butter dengan taburan cashew berlimpah di lezatnya Biskuat Wonderful. Enak. Wah, ini bagus. Baru Biskuat Wonderfuls. Pakai keju semua? Kan ada Kraft All-in-One. Baru Kraft All-in-One. Gurih keju yang lembut enak, hanya 15.000. All-in-one produk barunya Kraft. Pantes enak. Baru Kraft All-in-One, hanya 15.000. Gratis dari Mini Oreo. What have you done? Everything. Yuk koleksi stikernya. Terinspirasi dari kucingnya, seorang musisi yang tak pernah sukses bikin lagu dan viral. Disiulin sama peternak sapi yang bikin susunya banyak, dijual online. Laku keras, diminum sama gamer yang menang kompetisi, dia bikin dance, viral. Seorang tukang pecel juga nariin, dia diajak main film. Dan filmnya laku keras. Mana rasanya? Buka semua peluang. Jangan berhenti main, jangan berhenti ceria, jangan lewatkan momen seru mainkan bersama Oreo. Oreo Soft Cake. Sekarang isi lebih banyak, cuma 2.000. Kolesterol dalam kadar yang sesuai dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu membangun sel-sel baru. Namun, jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Apa solusi menjaga kadar kolesterol? Zona Inspirasi, Kolesterol dan Penyakit Jantung. Selasa 22 Juni, pukul 2 siang. Di Kompas TV. Yang dipersembahkan oleh Sudah ada 2 penelpon dari Jakarta. Yang pertama kita terima dulu penelpon dari Zuriati. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat Silakan. pagi, Ibu. Pak. Ya, selamat pagi, Ibu. Silakan Ibu, apa yang Ya. ingin dikeluhkan Bu? Ya dokter, selamat pagi dok. Pagi, Ibu. Dokter, saya Zuriati dok, usia 65 tahun. Ya. Ya, 2 tahun yang lalu lutut saya diganti dok, TKR di RSCM Oke. dok. Yang kanan dok. Oh, yang kanan ya. Kemudian setelah diganti, saya berjalan seperti biasa. Tapi akhir-akhir ini dok, kok sakit di dalam betisnya itu terasa seperti tidak nyaman gitu dok. Kenapa ya dok? Nah sementara Ibu tambah berat badan nggak, Bu? dokter ortopedi yang sebelah kanan harus diganti lagi gitu dok. Karena ini kondisinya sudah tidak baik. Katanya lututnya sudah hancur, sudah tidak bagus. Ya? Iya. Yang dioperasi yang kanan apa Ya yang dok. kiri? Gimana dok itu dok? Sakit banget tuh di dalam betisnya dok kalau banyak Yang sudah dioperasi yang kanan apa yang kiri? Saya harus ngapain gitu dok? Ibu, mohon maaf, saya potong Bu Zuriati. Ini yang dikeluhkannya yang kanan atau yang kiri Bu? Yang kanan. Oh, oke. Yang dioperasi? Yang sudah dioperasi yang kiri. Oh, yang kanan. Oh, yang kanan sudah dioperasi, tapi kemudian mengeluhkan sakit lagi gitu ya, kurang enak gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Zuriati, kami sudah tangkap. Ya, sudah tangkap pertanyaan keluhan dari Ibu. Kita langsung buka penelpon kedua dari Pak Joko. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Joko. Oke, jadi begini Mbak Dok. November tahun kemarin, saya MRI. Dari MRI itu saya ada HNP L4, L5, L5S1. Oke. Dari beberapa dokter yang saya datangi, tidak disarankan untuk operasi atau tindakan karena masih ringan. Disarankan untuk berenang. Nah, pertanyaan saya, tujuan dari berenang itu apa sih sebenarnya? Apakah cuma untuk menguatkan otot atau bisa jepitannya itu akan kembali ke tempat asalnya? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, saya juga ada annual tear. Annual tear itu sobekan ya dok ya? Iya, betul. Di anulusnya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sobekan di anus itu nantinya bisa sembuh dengan sendirinya atau harus tindakan dulu, dok?
Terima kasih, itu aja dok. Terima kasih Pak Joko, silakan dokter. Ya, yang pertama Bu Juriati, ya tadi sudah dilakukan tindakan TKR. TKR itu adalah penggantian sendi karena ada kemungkinan mungkin osteoartritis atau pengoperan yang sudah derajatnya derajat 4. Gitu. Terus kemudian mungkin ada tulangnya yang bengkok. Nah, pada saat kemudian kita bicara ini pada satu sisi yang dilakukan TKR, kemudian satu sisi yang lain mungkin juga ada osteoartritis dengan grade yang juga sama, tapi belum dilakukan TKR, maka kadang-kadang pasien juga mengeluhkan kondisi-kondisi kembali lagi nyeri di salah satu tulang lututnya atau di lututnya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Juriati, keluhan yang ada di sisi yang dia dioperasi, saya kira nanti ini 2 tahun. Kalau sebenarnya kekuatan daripada TKR itu bisa antara 5 sampai 10 tahun gitu. Nah, ini perlu ada evaluasi. Apakah evaluasi nanti posisinya, apakah evaluasi nanti juga terkait dengan bagaimana apakah ada kekakuan sendi. Nah, ini juga nanti berpengaruh pada kondisi-kondisi yang ada sehingga akan ada keluhan. Termasuk juga yang perlu juga biasanya ini kadang-kadang selalu kami ingatkan kepada pasien. Berat badan tetap harus dijaga, kalau bisa turun jangan bertambah. Karena kalau mamanya berat badannya bertambah, dia juga akhirnya mengakibatkan keluhan-keluhan juga di daerah walaupun dia sudah dioperasi. Jadi saya kira beberapa faktor itu yang mungkin bisa terjadi pada Ibu Juriati. Saya kira perlu tetap konsul kembali, foto ulang kembali, melihat posisi dari yang sudah dioperasi, itu sebagai bahan evaluasi juga. Apakah kondisinya masih bagus, ataukah memang ada hal-hal yang lain yang perlu kita evaluasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua untuk Pak Joko. Jadi Pak Joko tadi belum tahu ya kita usianya berapa ya. Tapi kalau usia ada keluhan-keluhan pada nyeri tulang belakang, kemudian sudah ada hasil MRI, ada disebutkan HNP. HNP itu ada gradingnya. Ada yang bulging, ada yang protrusion atau extrusion kan. Kalau mamanya ringan, maka bulging. Kalau mamanya dia masih ringan, memang kita tidak langsung kemudian melakukan tindakan operasi. Kita exercise dulu, stretching muscle. Jadi lebih ke arah penguatan pada muscle-nya dulu. Baru kemudian nanti kalau itu tidak ada perubahan, itu baru kemudian perlu ada tindakan-tindakan. Tindakannya pun juga nanti ada tindakan yang minimal invasif atau tindakan kemudian sampai ke arah operasi untuk dekompresi. Nah, ini yang saya kira dokter mungkin sudah sangat tepat untuk kemudian menyampaikan sehingga perlu ada stretching-nya terlebih dahulu. Stretching memang tidak kemudian menghilangkan jepitan, tapi paling tidak dengan penguatan pada muscle, maka jepitan itu tidak akan kemudian berlanjut. Kemudian ada faktor-faktor yang lain yang juga harus dilihat. Apa yang kemudian mengakibatkan dia itu ada jepitan? Apakah faktor berat badan, apakah struktur anatomis tulang belakangnya, ataukah ada hal yang lain karena memang ada pada kongenital karena memang dia sudah ada skoliosis umpamanya. Nah, ini yang perlu juga dilihat. Ya, langkah-langkah di dalam penata laksanaan dengan kondisi seperti ini juga nanti harus dilihat. Bukan hanya mengurangi keluhannya saja, tapi juga melihat kausanya atau penyebab utamanya apa. Kemudian dari annual tear, memang kalau udah annual tear atau annulus fibrosus yang kemudian terjadi HNP tadi, maka itu yang kemudian memang tidak akan bisa diperbaiki. Tapi paling tidak mempertahankan gradingnya supaya jangan masuk ke dalam grading yang lebih berat atau ke arah protrusion atau extrusion. Itu yang memang kalau sudah ke arah situ memang nanti mungkin perlu ada tindakan. Tapi kalau yang masih ringan, mungkin masih bulging, itu mungkin dengan stretching, dengan berenang, insya Allah masih bisa, dengan fisioterapi ya, ditambah dengan fisioterapi masih bisa diatasi gitu. Oke, terima kasih Dokter Arif sudah berbagi banyak soal ortopedi pagi hari ini. Dan kapan-kapan kita berjumpa lagi ya dokter. Besok. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Dan besok saudara, Sehat di Tengah Pandemi akan ada pembahasan dari dokter spesialis penyakit dalam. Jadi pastikan Anda bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui Instagram kami atau mungkin besok bisa bergabung melalui telepon interaktif. Setelah ini akan ada informasi dari adu mulut yang terjadi saat razia.